Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat di mana saja berada? Saya Saiful Bahri, guru SMP Negeri 6 Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari aksi nyata pada topik pertama, yaitu menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar pada kurikulum Merdeka Belajar. Apa saja yang akan kita pelajari pada saat ini tentang Merdeka Belajar? Yang pertama adalah bagaimana karakteristik utama kurikulum Merdeka. Adapun karakteristik utama kurikulum Merdeka, yang pertama adalah fokus pada materi esensial atau materi-materi pokok yang penting yang dapat digunakan dan diimplementasikan kepada kehidupan sehari-hari peserta didik tentunya. Kedua, waktu lebih banyak untuk kompetensi dan karakter melalui P5. Ketiga, mengedepankan gotong royong. Keempat, memberikan fleksibilitas bagi pendidik dan pembelajaran yang fleksibel. Kemudian, bagaimanakah tujuan Merdeka Belajar itu sendiri? Bapak Ibu, tujuan Merdeka Belajar yaitu yang pertama menciptakan suasana belajar yang bahagia tentunya, tanpa dibebani pencapaian nilai. Yang kedua, mendukung banyak inovasi. Yang ketiga, menggali potensi terbesar para guru dan murid secara mandiri. Karena kita menyadari bahwa potensi seorang guru ataupun murid pada Merdeka Belajar ini bisa tereksplor semaksimal mungkin. Yang keempat, memberikan fleksibilitas. Ketiga, prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka. Adapun prinsip pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, yang pertama bahwa pembelajaran intrakurikuler yang dilakukan secara terdiferensiasi sehingga peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Bapak Ibu, hal ini juga memberikan keluasan bagi seorang guru untuk memilih perangkat ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didiknya. Yang kedua, pembelajaran kokurikuler berupa proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang memiliki prinsip pembelajaran interdisipliner yang berorientasi pada pengembangan karakter dan kompetensi umum. Dan yang ketiga, pembelajaran ekstrakurikuler dilaksanakan sesuai dengan minat murid dan sumber daya pendidik. Sehingga kita menyadari bahwa peserta didik memiliki kepintaran, kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga dalam pembelajaran ekstrakurikuler ini sesuai dengan minat murid itu sendiri. Lalu bagaimana tujuan aksi nyata pada topik 1 ini? Bapak Ibu guru yang hebat, adapun tujuan aksi nyata pada topik yang pertama yaitu bahwa bagaimana pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, bagaimana pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan tujuan aksi nyata yang ketiga yaitu penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ini sesuai dengan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Adapun kita akan pelajari beberapa modul yang ada dalam topik ini. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak guru yang hebat, kita akan kupas modul satu persatu. Yang pertama adalah modul yang pertama, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Kita menyadari bahwa pendidik dapat memaknai dan menghayati pribadi sebagai manusia yang merdeka. Tentunya untuk terus belajar. Pendidik juga harus memahami karakteristik dan kebutuhan peserta didik.
dan pendidik harus terus membina diri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan perkembangan zaman. Sehingga jika pendidik stuck dan merasa bahwa pendidik sudah puas dengan kemampuan saat itu, maka akan tergerus oleh perkembangan zaman yang selalu berjalan dan selalu berputar dan selalu berubah. Pendidik juga harus berprinsip pada belajar sepanjang hayat. Nah, ini semua sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Bapak Ibu guru yang hebat, kita kupas pada modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Apa yang maksud dengan mendidik dan mengajar, perbedaannya di mana? Kita perhatikan, mendidik adalah menuntun segala kodrat pada anak agar dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, sedangkan mengajar adalah bagian dari mendidik, yang merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup dan secara lahir dan batin. Nah, kita ketahui bahwa pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Lalu bagaimanakah peranan guru dalam membentuk sifat dari anak didik pada saat dia menyampaikan suatu pembelajaran di depan kelas? Yang pertama adalah menentukan tujuan yang dipelajari. Ini penting, karena kalau kita tidak bisa menentukan tujuan yang kita pelajari, maka pelajaran itu akan ngambang dan kita tidak memiliki tujuan yang pasti. Yang kedua, memantau proses pembelajaran. Yang ketiga, membantu murid dalam mengelola respon-respon dan perasaan untuk menemukan dan menentukan tujuan belajarnya. Kemudian, peran seorang guru yaitu membimbing murid untuk refleksi pengalaman belajarnya. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Apa saja yang mempengaruhi dari keutuhan dalam mendampingi murid? Ada dua, yaitu kodrat murid dan ajas trikon. Apa itu kodrat murid dan ajas trikon? Yang pertama, kodrat murid. Kita ketahui bahwa kodrat murid ada dua, yaitu kodrat alam, di mana setiap murid terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing sesuai dengan lingkungan tempat anak itu berada. Dan kedua, kodrat zaman. Guru sebagai pendidik perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang harus berubah. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa segala perubahan terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik itu kodrat alam maupun kodrat zaman. Kita ketahui bahwa kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sedangkan kodrat zaman bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Sedangkan ajas trikon, yang pertama adalah continue. Bagaimana membangun secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, yaitu mengembangkan dilakukan dapat mengambil dari bangsa lain sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia, tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Sedangkan ajas trikon yang ketiga yaitu konsentris, yaitu bersifat terbuka, tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Bapak Ibu, pada modul keempat di sini mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti.
Nah, kita ketahui bahwa budi pekerti terbagi atas dua bagian. Yang pertama adalah bagian biologis, yaitu bagian yang berhubungan dengan rasa. Seperti rasa takut, rasa malu, rasa iri, rasa egois, rasa berani, dan rasa segala perasaan dan jiwa manusia. Bagian biologis inilah yang tidak dapat berubah. Sedangkan bagian kedua adalah bagian intelligible, di mana bagian yang ini adalah merupakan bagian yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau berpikir menyerap pengetahuan. Bapak Ibu, kecakapan dan keterampilan pikiran kemampuan menyerap pengetahuan, bagian intelligible inilah yang tidak dapat berubah. Jadi pada dasarnya, bahwa budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, rasa, sehingga menghasilkan karsa atau kognitif, efektif, gabungannya akan menghasilkan sebuah psikomotor. Nah, kita akan menentukan bagaimana pendekatan teori tabu rasa dan teori negatif diintegrasikan menjadi teori konvergensi. Ada dua pendapat dari Ki Hajar Dewantara tentang ini. Yang pertama, bagaimana kodrat manusia sebagai suatu kertas yang sudah berisi dengan tulisan-tulisan yang samar dan belum jelas arti maksudnya. Jadi bagaimana? Inilah tugas seorang pendidik. Menurut beliau, tulisan-tulisan yang samar ini kita perjelas, ya, kita tekankan dan tidak samar-samar, sehingga kita sudah mengetahui arti dan maksud tujuan kertas itu sendiri. Dan kedua, prinsip beliau yaitu dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia yang merdeka atau berkepribadian, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Nah, inilah dua pemikiran beliau lah yang akan menggabung menjadi teori konvergen atau transformasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Dengan memiliki kecerdasan budi pekerti, peserta didik bisa menjadi manusia yang merdeka dan berakal budi yang menentukan keberadaan jati dirinya. Peserta didik senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkan. Sehingga yang kita sadari bahwa teori konvergensi ini, ya, gabungan antara teori tabu rasa dengan teori negatif. Teori tabu rasa yaitu kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat diisi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan yang diinginkan oleh pendidik. Dan teori negatif bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Sehingga diambil suatu pertengahan tentang teori konvergensi sehingga menjadi transportasi pendidikan yang mengarahkan murid untuk dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri. Untuk modul 5 yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Yang pertama adalah merdeka belajar pada abad 21. Nah, pada saat ini bagaimana merdeka belajar di abad 21? Di antaranya bahwa peserta didik ataupun pendidik terutama guru tidak hanya monoton dengan teori-teori yang lama atau model-model pembelajaran yang lama seperti hanya menggunakan buku, ceramah, dan sebagainya, tapi sudah beralih kepada media pembelajaran bersifat elektronik. Kita bisa menggunakan internet, media-media yang bersifat elektronik. Begitu juga kita harus membimbing murid memperbaiki bangsa. Dengan membimbing murid secara baik, membentuk suatu karakter yang terbaik, secara otomatis membimbing murid memperbaiki bangsa itu sendiri. Yang ketiga, bagaimana peranan keluarga dan masyarakat dalam membentuk
pendidikan yang menyelamatkan dan membahagiakan murid itu sendiri. Dan seorang guru harus memberikan dan tahu di mana dia berada. Bagaimana keadaan mereka di sana? Apakah bagaimana dia di belakang, di depan, ataupun di tengah? Sistem dengan sistem AMO. Nah, inilah yang akan menyelamatkan dan membahagiakan peserta didik pada akhir cita-cita mereka. Pada generasi sekarang kita menyadari bahwa murid generasi natif digital yang hidup di zaman yang mengharuskan guru menjadi apa saja. Yang pertama, guru harus berpihak kepada murid. Yang kedua, adaptif inovatif. Ketiga, kolaboratif. Jadi, bagaimana menentukan pembelajaran dengan bekerjasama dengan guru lain atau menggunakan media-media yang bergabung ataupun dengan kerjasama dengan masyarakat ataupun orang tua. Dan yang keempat, bagaimana seorang guru harus menjadi guru yang reflektif. Nah, inilah tujuan akhir dari seluruh pendidikan, yaitu keselamatan dan kebahagiaan murid yang dapat dipenuhi dengan memahami peran guru melalui sistem AMO. Terima kasih Bapak Guru hebat. Mudah-mudahan presentasi ini dapat meningkatkan kemampuan, pengertian, dan pemahaman dari kurikulum Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.